Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Michael Oslo. Pada saat ini kita akan membahas satu topik mengenai design and perform cycle observation audit test for infantry. Lebih tepatnya kalau kita persempit, dia itu adalah cycle observation of infantry. Karena inventaris atau inventory ini berbeda-beda, tentu pada setiap perusahaan juga secara signifikan memperoleh pemahaman tentang industri dan bisnis klien lebih penting untuk fisik observasi. Auditor harus mengevaluasi apakah risiko yang terkait dengan persediaan memenuhi syarat sebagai risiko signifikan. Dan juga harus membiasakan diri dengan inventory klien dengan melakukan tur ke fasilitas inventaris klien. Contoh, penerimaan, penyimpanan, produksi, perencanaan, dan area pencatatan. Mungkin setelah auditor memeriksa atau menilai risiko yang ada pada bisnis klien, auditor menentukan materialitas, kinerja, dan menilai risiko inheren untuk inventaris, yang biasanya sangat material untuk perusahaan sebagai berikut. Mungkin manufaktur, mungkin grosir, ataupun eceran. Nah, auditor sering menilai risiko inheren yang tinggi untuk perusahaan dengan persediaan yang signifikan, tergantung pada keadaan perusahaannya masing-masing. Baik, kita akan masuk ke materi kita mengenai observation inventory. Auditor harus mengevaluasi apakah risiko yang terkait dengan persediaan memenuhi syarat sebagai risiko signifikan. Contohnya, sumber umum risiko bisnis untuk persediaan termasuk siklus produk pendek, potensi keusangan, penggunaan inventaris just in time, ketergantungan pada beberapa pemasok utama, dan penggunaan yang canggih teknologi manajemen inventaris. Setelah menilai risiko bisnis klien, auditor menentukan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk inventaris, yang biasanya sangat material untuk perusahaan manufaktur, grosir, dan eceran yang saya bacakan tadi. Bahwasanya dari beberapa jenis usaha ini, auditor bisa menentukan materialitasnya, baik itu mau manufaktur, ataupun grosir, ataupun eceran. Dan juga harus bisa auditor memastikan risiko inheren, apakah tinggi atau rendah. Kita lihat pengamatan inventaris persyaratan. Hadir pada saat klien menghitung inventarisnya untuk menentukan akhir tahun saldo. Jadi, artinya auditor harus menghadiri langsung atau melihat atau menyaksikan ketika klien menghitung inventarisnya pada ending tahunan. Yang kedua, amati prosedur penghitungan klien. Mari auditor-auditor juga melihat apakah prosedur yang digunakan oleh klien sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau justru tidak. Tanyakan kepada personel klien tentang prosedur penghitungan mereka. Nah, ketika klien sudah menentukan inventory mereka, inventaris mereka dalam tahunan, auditor itu memiliki hak untuk mempertanyakan kepada personel klien tentang prosedur perhitungannya, apakah sudah sesuai atau ada indikasi kecurangan. Buat tes independen mereka sendiri untuk menghitung fisik. Jadi memberikan keleluasaan untuk menghitung sendiri secara fisik. Kontrol atas hitungan fisik. Nah, ketika tadi sudah diperbolehkan untuk menghitung sendiri, auditor juga harus melihat hitungan fisiknya yang dilakukan oleh klien.
instruksi yang tepat untuk hitungan fisik. Artinya ada panduan-panduan yang ditentukan oleh auditor untuk dilakukan penghitungan oleh kliennya langsung. Pengawasan oleh personal yang bertanggung jawab. Artinya dalam perhitungan itu ada pengawasan kepada personal yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap perhitungan tersebut. Verifikasi interval independen dari hitungan. Lihat interval daripada hitungan tersebut. Apakah memang mereka telah melakukannya dengan baik. Rekonsiliasi independen dari penghitungan fisik dengan file induk persediaan perpetual. Kontrol yang memadai atas lembar hitungan atau tag. Audit decision. Yang perlu kita pahami bahwasanya di sini adalah yang timing, sample size, selection of items. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga tersebut. Yang pertama timing. Ketika catatan perpetual akurat dan kontrol terkait beroperasi secara efektif, klien mungkin tidak perlu menghitung semua inventaris dari akhir tahun. Sebaliknya, auditor dapat membandingkan perpetual dengan persediaan aktual berdasarkan sampel pada waktu yang tepat sepanjang tahun. Selama kontrol dilakukan, penambahan dan pengurangan pada catatan perpetual diuji dan terbukti beroperasi secara efektif. Artinya, timing ini sangat berpengaruh bagaimana apakah perpetualnya dapat diuji dan terbukti beroperasi secara efektif atau justru tidak ada tepat waktu yang baik dalam proses pengujian tersebut. Yang kedua, kita lihat di sini adalah sample size, di mana sample size ini untuk kenyamanan, ukuran sampel dalam observasi fisik dapat dipertimbangkan dalam hal jumlah total jam yang dihabiskan daripada jumlah item inventaris yang dihitung. Artinya harus sesuai dengan total jam yang dihabiskan dengan jumlah item inventaris yang dihitung atau yang terpakai kalau kita bilang. Penentu utama jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menguji persediaan adalah kecukupan pengendalian internal atas jumlah fisik. Artinya bukan hanya ketepatan atau timing yang perlu diperhatikan, tetapi jumlah fisik daripada inventaris itu juga harus diperhatikan. Apakah sesuai atau tidak. Selection of items. Dari audit decision yang terakhir. Amati penghitungan item yang paling signifikan dan sampel yang representatif item inventory cash. Menanyakan tentang barang-barang yang mungkin sudah usang atau rusak. Diskusikan dengan manajemen alasan untuk mengecualikan item material apapun. Jadi, hal-hal ini, selection of items ini jangan dianggap remeh. Oleh karena banyak mungkin bermain atau melakukan kecurangan, mengecualikan item material, tetapi tidak memberikan alasan yang jelas, alasan manajemen yang jelas, atau tidak memberikan informasi barang-barang yang sudah usang, atau justru disembunyikan, yang artinya mereka akan jual itu kepada orang lain yang akan justru merugikan daripada perusahaannya tersebut. Nah, seperti itu. Cycle observation yang bagian terpentingnya dari pengamatan inventaris adalah menentukan apakah penghitungan fisik dilakukan sesuai dengan instruksi klien. Jadi tidak ada perhitungan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan instruksi. Itu akan tidak diterima ketika dilakukan tidak sesuai dengan instruksi yang sudah ditentukan. Balance related objective atau cycle inventory observation yang kita harus terapkan. Yang pertama, extends. Extends itu adalah inventaris seperti yang tercatat pada tag ada.
Completeness, inventaris yang ada dihitung dan diberi tanda. Akurasi, persediaan dihitung secara akurat. Artinya tidak melenceng daripada apa yang sudah dihitung. Klasifikasi inventaris yang diklasifikasikan. Cut off, transaksi dicatat dalam periode yang tepat. Artinya ketika transaksi ini mungkin pada periode ini, ya maka pada periode inilah transaksi itu dicatat, bukan pada periode berikutnya atau pada periode sebelumnya, karena itu akan mengakibatkan salah saji yang dianggap akan memunculkan kecurigaan bahwasanya akan ada tindak kecurangan. Realizable value, item inventaris yang sudah usang dan tidak dapat digunakan, dikecualikan atau dicatat. Jadi yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya yang sudah usang atau yang sudah tidak layak lagi, maka itu akan disisihkan dan dicatat. Rights itu artinya klien memiliki hak atas inventaris yang dicatat pada tandanya. Nah, kesimpulan yang saya ambil satu, dan itu sangat krusial bagi saya, yang saya tentukan atau yang saya ambil, jika karyawan klien tidak mengikuti petunjuk inventaris, file auditor harus menghubungi supervisor untuk memperbaiki masalah atau memodifikasi prosedur observasi fisik. Jadi, ketika tidak mengikuti petunjuk, ketika tidak mengikuti aturan, maka auditor harus bertanggung jawab untuk menghubungi supervisor di tempat dalam memperbaiki masalah ataupun memodifikasi prosedur, aturan, ataupun tatanan cara observasi fisik yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Nah, teman-teman sekalian boleh memberikan kesimpulan masing-masing di kolom komentar, dan biarlah kiranya teman-teman juga dapat memberikan apresiasi terhadap materi ini sehingga kita dapat saling bertukar pikiran dan saling membantu menambah pengetahuan kita masing-masing. Nah, sampai sini presentasi yang bisa saya bawakan ataupun materi yang bisa saya bawakan pada saat ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mau menonton, dan biarlah kiranya pelajaran ini dapat kita ingat jika nanti kita sudah menjadi seorang auditor, baiklah kita menjadi auditor yang independen, tidak terikat, dan tidak melakukan suatu kesalahan yang merugikan oleh orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Kiranya teman-teman sekalian dapat sehat selalu, dan di masa pandemi ini mari kita menjaga kesehatan dan tetap jaga jarak, gunakan masker, dan mencuci tangan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam dari saya, Michael Oslo. Bye-bye.